Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, secara khusus saya membuat video yang spesial untuk yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Video ini saya buat sebagai bentuk kekaguman atas prestasi dan juga kerja nyata daripada Bapak Presiden yang terhormat dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Yang kita tahu bersama, Tuhan izinkan Bapak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama 2 periode. 1 periode sudah dijalankan dengan sangat baik dan sudah selesai. Kini Bapak Presiden Joko Widodo sedang menjalankan tugas sebagai kepala negara pada periode yang kedua. Dan video ini merupakan ucapan selamat ulang tahun yang secara khusus saya sampaikan kepada Pak Presiden Joko Widodo dalam momen ulang tahunnya yang ke-60. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kalau kita memperhatikan di dalam riwayat singkat daripada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat Presiden Joko Widodo lahir di Surakarta, di Jawa Tengah pada 21 Juni tahun 1961. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan di slide sekarang ini, di sini saya membuat tahun lahirnya dan juga tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Jadi Pak Jokowi lahir tanggal 21 Juni 1961 dan tepat hari ini Pak Jokowi Dodo berulang tahun ke-60 tepat pada tanggal 21 Juni tahun 2021. Adalah merupakan berkat rahmat daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, kesehatan, pemeliharaan yang terus Tuhan berikan kepada Bapak Presiden yang terhormat dalam perjalanan hidup dan terlebih-lebih dalam tugas tanggung jawab yang sampai saat ini terus berjuang untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Saya secara pribadi sebagai anak bangsa sangat bersyukur sekali atas hadirnya Bapak Presiden yang terhormat Insinyur Haji Joko Widodo dalam 2 periode ini. Tuhan izinkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan pada momen ulang tahun kali ini, secara khusus saya juga menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kita sebagai rakyat sepatutnya mendoakan para pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kalau kita memperhatikan secara khusus di dalam Mazmur pasal 20 dan juga pasal ke-21, ini adalah merupakan mazmur doa dan nyanyian untuk raja sebagai pemimpin suatu bangsa. Dan kalau kita melihat dalam konteks negara kita hari ini dapat disejajarkan dengan doa untuk seorang pemimpin tertinggi di suatu negara, secara khusus di negara Indonesia, yaitu Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Seorang pemimpin negara, kita tahu bahwa itu adalah suatu kedudukan yang tinggi, tetapi perlu juga kita menyadari seseorang berada di dalam posisi tertinggi di dalam suatu kedudukan, dalam suatu jabatan, ia tetaplah seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Untuk itu kita perlu mensupport di dalam doa-doa kita sebagai rakyat Indonesia yang mengasihi kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita mendoakan supaya Tuhan melindungi dan menyertai. Tentu di dalam setiap kelemahan yang ada, kita juga terus mendoakan supaya kelemahan itu semakin hari semakin berkurang. Dan kita juga terus mendukung di dalam doa setiap kelebihan-kelebihan yang secara nyata kita lihat di dalam kinerja, di dalam pengabdian, dan di dalam dedikasi diri di dalam melayani bangsa ini. Kita berdoa kiranya kelebihan-kelebihan itu semakin hari semakin bertambah. Saya menyaksikan bahwa selama Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menjalankan pelayanan sebagai seorang kepala negara dalam 2 periode ini, ada banyak hasil nyata yang dapat kita lihat sebagai rakyat Indonesia dalam berbagai aspek. Memang ada banyak juga yang berkomentar, bahkan yang nyinyir terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tetapi kita boleh belajar keteladanan daripada hidup Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau tidak memusingkan diri terhadap segala sesuatu nyinyir daripada elit-elit politik. Tetapi ada semangat yang terus berkobar-kobar di dalam dirinya. Karena ia mau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya di dalam kabinet yang periode kedua ini kita melihat bahwa semangat yang sedang dibangun adalah semangat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan kerja, kiranya itu memacu juga kehidupan kita sebagai seorang rakyat untuk tidak berdiam diri. Tetapi kita juga boleh bekerja dengan keras, dengan tekun, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saudara, kembali kepada Mazmur 20 ini. Di sini pemazmur berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Pemazmur dalam bagian ini, saudara, ia mendoakan
agar apapun yang direncanakan atau yang dirancang oleh raja dalam suatu bangsa itu dapat berhasil di dalam pelaksanaannya. Saat ini secara terbuka, secara transparan, saudara kita bisa mengakses melalui media-media sosial apa yang merupakan program-program pemerintah, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kita sebagai rakyat, kita harus mendukung program pemerintah tersebut. Dan sebagai bentuk yang paling sederhana, tetapi memiliki power yang besar, sebagai bentuk dukungan kita, support kita terhadap pemerintah negara, yaitu mendoakan mereka. Bawalah mereka di dalam doa-doa pribadi kita, atau di dalam doa-doa persekutuan-persekutuan secara komunal, dimanapun kita berada. Kita juga terus mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, seluruh pemerintah yang ada di negara Indonesia ini, kiranya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal perencanaan, segala hal eksekusi program-program yang ada. Seperti yang tertulis di dalam ayat ke-8, di dalam Mazmur ini. Orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Presiden yang terhormat, kita melihat di dalam seluruh apa yang dikerjakan, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan bijaksana, di dalam memutuskan segala sesuatu. Sekalipun saudara, seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah juga manusia biasa yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tetapi seringkali ada banyak kelompok-kelompok tertentu yang sedikit ketika melihat kekurangan itu yang terdapat di dalam diri seorang pemimpin, lalu itu dimanfaatkan sebagai suatu berita yang seakan-akan sesuatu hal yang bombastis, digoreng sedemikian rupa. Bagi orang-orang yang melakukan demikian, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran. Tetapi justru bagi kita sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran, kita terus mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Setiap program yang ada, hingga pada eksekusinya, kiranya itu dapat dikerjakan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Mazmur 21 ayat ke-7, saudara, di situ dikatakan, ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Maka saudara, apa yang merupakan pokok doa kita yang selanjutnya untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini? Kita mendoakan supaya Tuhan menjauhkan para pemimpin-pemimpin bangsa kita dari musuh-musuh yang jahat. Kita terus mendoakan mereka supaya para pemimpin ini bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan hati, mengasihi kepada rakyat, dan tidak mau dikacaukan oleh berbagai politik-politik yang tidak bertanggung jawab, oleh berbagai isu-isu yang tidak benar. Tetap fokus kepada amanah yang telah diterima. Saudara, satu kekaguman saya sebagai seorang rakyat negara Republik Indonesia terhadap sosok pribadi Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo.
yaitu sumpah jabatan yang disampaikan di depan publik di saat pelantikan. Itu tuh bukan hanya sebagai sumpah belaka, tetapi sumpah jabatan itu sungguh-sungguh dikerjakan di dalam seluruh aplikasi dan seluruh pekerjaan, seluruh pelayanan yang dilakukan sebagai seorang kepala negara. Maka sangat ironis sekali ketika seorang pejabat publik, anggota dewan, kepala-kepala daerah, kepala-kepala dinas, staf-staf yang bekerja di dalam lingkungan kepemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, sangat ironis sekali ketika setelah disumpah, menyampaikan sumpah jabatan, maka ya hanya sekedar formalitas saja di momen itu, tetapi tidak diamalkan di dalam seluruh pelayanan selama masa periode menjabat. Maka saudara, dari tempat ini saya menyampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat sebagai pejabat publik dimanapun engkau berada, bekerjalah dan melayanilah sesuai dengan sumpah jabatan yang telah engkau ikrarkan, yang telah engkau ucapkan di hadapan publik secara terbuka di saat engkau dilantik. Jangan hanya merupakan formalitas belaka. Saudara sekalian, kalau kita melihat pada slide berikut ini, saya sengaja membuat satu foto dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tampak pada slide ini Bapak Presiden sedang mengenakan busana atau baju adat suatu suku atau suatu daerah yang ada di Indonesia. Dan lebih tepatnya, saudara, baju atau busana yang digunakan oleh Bapak Presiden yang terhormat adalah salah satu baju adat yang ada di Pulau Nias. Baju adat ini dikenakan kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ketika Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pulau Nias pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 2016. Dan kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu sangat disambut dengan meriah, disambut dengan hangat oleh pejabat-pejabat daerah yang ada di Pulau Nias. Dan ada satu kesan yang sangat baik di dalam kunjungan kerja itu, Bapak Presiden Joko Widodo memperhatikan beberapa aspek di dalam pembangunan dan di dalam infrastruktur yang lain. Ketika melihat dan mendengar informasi-informasi dari pejabat-pejabat daerah yang ada di Pulau Nias, dan Pak Jokowi memenuhi beberapa hal yang memang seyogianya harus dipenuhi untuk membangun suatu negara yang mana Pulau Nias adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai putra daerah Pulau Nias, bangga, sangat bangga sekali Bapak Presiden yang terhormat Insinyur Haji Joko Widodo mengenakan mahkota dan mengenakan salah satu baju adat Nias. Dan di sini, saudara, Bapak Presiden terlihat semakin ganteng ketika menggunakan baju-baju adat di beberapa suku. Dan saya kalau memperhatikan juga di dalam internet, ada begitu banyak baju-baju adat, baju-baju
kebesaran yang ada di beberapa suku di Indonesia yang dikenakan kepada Bapak Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja di beberapa suku, di beberapa daerah, dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, sekali lagi pada kesempatan ini, yang terhormat, kekasih rakyat, Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, selamat ulang tahun ke-60. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, memberikan pelindungan, dan terus memberikan kekuatan kepada Bapak Joko Widodo di dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dalam sisa waktu yang ada di periode kedua ini. Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo semakin bersinar, menjadi dampak, menjadi berkat bagi seluruh rakyat di Indonesia dan juga bagi negara-negara tetangga di dalam segala kinerja, di dalam segala pelayanan dan kerendahan hati daripada Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya juga itu dapat menjadi teladan yang dapat digugu, diteladani, ditiru oleh pejabat-pejabat yang lain. Terlebih-lebih generasi muda, pemimpin-pemimpin muda yang Tuhan mungkinkan ke depan menjadi pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini. Kita boleh belajar dari sosok pribadi yang sangat humble, rendah hati, melayani, merakyat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bersih, jujur, berintegritas. Dialah presidenku yang hari ini Tuhan tambahkan usia menjadi 60 tahun. Presidenku Insinyur Haji Joko Widodo. Tuhan memberkati Bapak Presiden yang terkasih, bersama dengan Ibu dan bersama dengan seluruh anak-anak dan cucu-cucu dimanapun berada. Selamat melanjutkan semangat yang ada di dalam diri Bapak Presiden, dan kiranya itu menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Joko Widodo, supaya juga mereka dapat mengikuti spirit ini. Dan ke depan, kiranya juga Tuhan munculkan generasi-generasi muda yang siap mendedikasikan diri untuk melayani di dalam bangsa ini. Tetap semangat, Presidenku Insinyur Haji Joko Widodo.